Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Inilah Kali Utan Kayu, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang terlihat kinclong. Lokasi ini memang sudah sempat dikeruk, dikepok, dan diangkut lumpurnya oleh teman-teman dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur. Setelah segmen ini direvitalisasi, lumpurnya diberantas, kini giliran segmen di samping Gedung Lia atau BNPB Pramuka ini yang kini sedang digarap oleh teman-teman dari Sudin SDA Jakarta Timur maupun dari Kecamatan Matraman. Sobat Jelajah Jakarta, total panjang kali yang dikerjakan oleh teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur ini mencapai 3,8 km, mulai dari Pasar Jangkrik, Pisangan Baru Tengah hingga ke Taman Pengayoman di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Tujuan pengerukan ini sendiri adalah agar Kali Utan Kayu ini kembali mampu menampung debit air yang lebih banyak sehingga saat hujan deras alirannya tidak meluap ke pemukiman warga. Mengenai aktivitas pengerukan, pengepokan, dan pengangkutan lumpur di Kali Utan Kayu Kelurahan Utan Kayu Utara ini, saya sempat menjumpai Mas Oki dan Pak Irwan selaku Satgas Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Oki dari Sudin SDA Jakarta Timur, dan ada teman saya juga, Pak Irwan namanya juga dari Sudin SDA Jakarta Timur. Kami ditugaskan untuk membantu mengawasi pekerjaan di Matraman ini. Nah, untuk lokasi ini kami ada aktivitas pekerjaan pengerukan di sini. Ya, ini pengerukan di Kali Utan Kayu, segmennya itu dekat Jalan Pramuka Raya. Di sini itu memakai ada dua alat berat. Yang satu tuh yang di kali memakai Ultra Track Amfibi Mini yang AM24. Nah, yang di darat untuk muat atau loading lumpurnya itu memakai alat standar CAT XS19. Kalau untuk operator yang CAT XS19 yang standar yang di darat, itu nama operatornya itu Mujito. Nah, biasanya dipanggil Mas Jito sama kami. Nah, dan alat amfibi mini yang di dalam kali itu nama operatornya tuh Rahmat yang di dalam kali. Sobat Jelajah Jakarta, pengerukan di Kali Utan Kayu ini sudah berjalan sejak Desember 2023 lalu. Namun sebelum tahun 2023, pengerukan di Kali Utan Kayu ini juga sudah pernah dilakukan, yakni pada tahun 2020. Pengerukan ini tuh sudah berjalan dari Desember tahun 2023 dan sekarang dilanjutkan kembali di tahun 2024 ini karena masih belum selesai. Target kami akan diselesaikan, arahan atasan juga. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah diinfokan Mas Oki, operator yang bertugas di kali ini adalah Mas Rahmat. Beliau bekerja sendiri dengan ekskavatornya untuk mengeruk dan mengepok lumpur. Kepokan lumpur Mas Rahmat diangkut oleh ekskavator yang dikemudikan oleh Mas Cito. Setiap hari lumpur yang diangkut mencapai kurang lebih 15 kubik sampai 20 kubik. Nah, untuk per hari pengangkutan lumpur itu sekitar 15 kubik atau enggak 20 kubik. Itu sekitar 3 atau 4 mobil per hari di sini. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Mas Oki, pengerukan dan pengangkutan lumpur ini merupakan permintaan warga pada Sudin SDA Jakarta Timur melalui Kecamatan Matraman. Pekerjaan ini emang awal itu atas permintaan dari warga dari Kecamatan Matraman, permintaan pengerukan. Nah, itu segmennya itu dari Pasar Jangkrik sana, yang posisi itu yang di atas. Nah, sampai ke Jalan Pramuka Raya yang titik hilirnya itu. Nah, itu sepanjang itu permintaan dari camatnya itu untuk dilakukan pengerukan, dan gambarnya itu pun juga seperti itu juga. Sobat Jelajah Jakarta, jenis lumpur yang dikeruk di Kali Utan Kayu ini berbeda teksturnya dengan lumpur yang ada di Sungai Ciliwung. Tekstur lumpur di Kali Utan Kayu ini lebih berpasir dan bahkan banyak kerikil.
Yang berbeda lagi, warnanya pun abu-abu dan baunya seperti air comberan. Nah, kalau untuk jenis lumpur, biasanya kan kalau kami pengerukan di sini kan, biasanya kan lumpur ya Pak ya. Nah, kebetulan di sini ada batunya, ada puing-puing, banyak sampah juga. Makanya minta dari kesadaran warga, mungkin kalau ada yang lagi ngebangun, ada yang punya sampah. Kan kita di Jakarta ini kan udah disediakan tempat pembuangan sampah, ada yang bantu mengambil sampahnya juga. Terus ada yang lagi ngebangun, ada bekas-bekas puing atau batu yang mungkin dikumpulkan atau enggak kasih ke orang yang bisa ngambil, itu jangan dibuang ke kali sih, pengen kami sih Pak. Oleh karena saat mengangkut lumpur, teman-teman sangat berhati-hati. Bagaimana caranya? Strateginya dijelaskan oleh Pak Irwan berikut ini. Untuk mengatasi itu salah satunya kami lakukan mengarahkan operatornya untuk mengurangi airnya itu dulu ya di atas kali kita. Setelah memang sudah minim sekali baru kita muat ke dump truk. Adapun nanti sisa-sisa dump truknya kita akan keluarkan dan dibuang di tempat ini, dan kita akan bersihkan dengan Satgas Kecamatan Cakung gitu Pak. Dengan strategi yang dijelaskan Pak Irwan tadi, yakni bucket excavator tidak langsung diarahkan ke bak dump truck, melainkan Mas Cito membiarkan beberapa detik air lumpur menetes terlebih dahulu, sehingga warga tidak ada yang pernah komplain. Driver pun sudah paham. Setelah lumpur diisi, bak dump truck dimiringkan lagi, sehingga air lumpur bisa keluar lagi. Dengan begitu, tetesan air lumpur tidak membasahi jalanan ketika dump truck melaju ke lokasi pembuangan lumpur di Rawa Bebek. Alhamdulillah selama dan sejauh ini tidak ada komplain Pak. Semua ya rapi begitu. Iya, kalau untuk sejauh ini belum ada komplain ya, kami sebisa mungkin nggak ada, makanya tanah yang berceceran di jalan kami kalau bisa kami bersihkan, memakai Satgas Matraman. Kalaupun ada air nanti coba kami siram pakai Satgas ataupun air bersih. Ya semoga aja nggak ada komplain dari warganya. Karena emang posisinya emang langsung dari kali ya Pak ya. Ada berair ya kami lakukan lah sebisa mungkin, nggak ada komplain lah dari warganya. Sobat Jelajah Jakarta, sebetulnya teman-teman sudah meletakkan karung di bak dump truck sebagaimana teman-teman dari Sudin SDA lainnya. Namun, oleh karena tekstur lumpur di kali utan kayu ini memang beda, lebih cair, maka karung pun tidak bisa menahan air lumpur. Sobat Jelajah Jakarta ada ide supaya pengangkutan lumpur ini tidak langsung dari kali utan kayu agar air lumpur yang banyak tidak berceceran, yakni dengan cara membuat kolakan di samping kali, yakni di taman. Lumpur diendapkan dulu di kolakan tersebut sampai kering, lalu baru dipindahkan ke bak dump truck. Namun ternyata ada pertimbangan lain kenapa ide tersebut sampai sekarang belum bisa dilaksanakan. Tadi itu udah sempat dicoba pakai karung plastik Pak, udah dicoba, tapi tetap aja namanya air Pak ya, tetap ada yang rembes-rembes juga ya. Dengan maksimalkan ya kami di sini sebentar dulu, kami diamkan dulu mobilnya kayak tadi, didam dulu sedikit, airnya udah tinggal sedikit, baru mobil jalan. Ya, paling kalau enggak mungkin nantinya pun akan kami maksimalkan karungnya, mungkin diperbanyak lagi Pak ya. Karena itu kami pakai kan karung bekas Pak ya, jadi nunggu karung bekas dulu. Karena kalau baru sayang banget biar dipakai sama Satgas dulu, jadi yang bekas kami pakai buat naruh-naruh di pinggirnya, itu nanti akan kami coba lagi. Kami sempat terpikirkan untuk kami taruh di atas dulu Pak ya, cuman yang kami khawatirkan nantinya kalau kami taruh di atas itu akan mengganggu penciuman Pak. Akan namanya dari kali, apa aja ada di dalam kali itu namanya lumpur apa aja, nanti kalau takutnya kalau kami taruh di atas mengganggu penciuman warga, soalnya kan berdekatan dengan rumah warga Pak, depan-depan sama rumah warga, takutnya nanti mengganggu penciuman warga nantinya dan akan timbulnya protes atau gimana. Ya, kami meminimalkan hal seperti itu sih Pak. Kalaupun nanti kalau emang kami pengen naruh di atas, mungkin kami akan koordinasi dengan kelurahan dulu kali Pak ya. Dan nanti kelurahnya ngobrol dulu sama warga. Kalau emang setuju nanti kami coba taruh di atas. Kalau enggak ya paling seperti tadi aja sih Pak, dengan karung itu tadi kami coba lagi.
Sobat Jelajah Jakarta, tentu setiap pekerjaan ada kendala yang dihadapi, tak terkecuali di lokasi kali hutan kayu ini. Menurut Pak Irwan, kendala utama yang dihadapi adalah jembatan. Untuk mungkin kendala bagi kami di sini salah satunya adalah ya kalau hujan ya. Jadi tingkat airnya itu durasinya dia tinggi. Nah, kalau hujan dengan otomatis kita tidak bisa bergerak. Yang kedua itu adalah jembatan ini, Pak. Jembatan ini pengaruh sekali sehingga untuk pergerakan kita agak terganggu gitu. Kemarin kita kan coba upayakan untuk bisa lolos di bawah, Pak ya. Kita gali cuma tidak mampu karena mentok alatnya tinggi, sehingga kita tadi malam rolling pakai tonano dan pakai top loader. Sebenarnya kan jembatan ini sebelum kami melakukan pengerukan, kami udah koordinasi dulu dengan camat dan dengan Bina Marga juga yang mempunyai akses ke jembatan tersebut, Pak. Kami udah koordinasi, ya ada beberapa jembatan yang emang tidak bisa dibongkar. Salah satunya jembatan yang ini, Pak, yang dengan akses warga ini cuma satu-satunya akses dari warga tersebut. Jadi kalau ini dibongkar, warga yang seberang kali ini tuh nggak bisa aktivitas mereka keluar dari perumahan dia ini. Nah, makanya kemarin itu solusi dari kami karena jembatan itu tidak bisa dibongkar, ya seperti kata Pak Irwan tadi, ya kami memakai tadano. Jadi alat itu diangkat buat nyebrang ke sini. Karena alat posisinya itu emang nggak bisa ngolong, nggak bisa masuk ke dalam sini, Pak, ke bawah jembatan ini. Sobat Jelajah Jakarta, aktivitas teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur ini diapresiasi oleh warga. Sejauh ini menurut Pak Irwan, warga sangat antusias dengan program pengerukan, pengempokan, dan pengangkutan lumpur di kali hutan kayu ini. Sejauh ini kami lihat mereka sangat antusias sekali dan sangat senang gitu, Pak, bangga kan, dan bersyukurlah gitu kan drainasenya itu berjalan dengan baik dan mereka juga senang pada pergerakan air yang cukup bagus gitu. Jadi dampak positifnya tingkat kebanjiran sini tidak terjadi lagi gitu. Sejauh ini belum ada penolakan sih, Pak, sejauh ini dari warga yang mereka malah berterima kasih atas dilakukannya pengerukan ini. Ya semoga aja dengan kami lakukan aktivitas pengerukan ini, ya yang di bantaran Kali Matraman ini nggak ada banjir lagi, ya semoga aja jadi lebih baik lah dengan kami lakukan pekerjaan ini, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini menjelajahi kali hutan kayu, Kelurahan Hutan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, untuk melihat teman-teman Sudin SDA Jakarta Timur menjalankan aktivitas pengerukan, pengempokan, dan pengangkutan lumpur. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentu saja bisa memperlihatkan fakta di lapangan bagaimana kerja keras teman-teman pasukan biru dalam memberantas lumpur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, semoga dengan dilakukannya pengerukan ini bisa berdampak bagus bagi warga sekitaran kali hutan kayu Matraman ini. Dan pesannya lagi, kalaupun dalam pekerjaan kami ini menimbulkan ada sedikit banyak tanahnya yang ada yang berceceran, mungkin ada air kalinya itu ada yang kena warga, ada penciuman yang terganggu karena pekerjaan kami, ya kami minta maaf untuk sementara. Ya semoga aja apa yang kami lakukan ini bisa berdampak bagus lah untuk orang di Matraman, warga masyarakat di Matraman ini. Kalau untuk saya pribadi berharap warga untuk sadar diri lah dalam hal sampah ataupun buang-buang ini kan, puing-puing ke kali itu kan sangat tidak baik sekali ya untuk kebersamaan warga sendiri.